Oh, yang parentingnya sendiri aja mesti ngemutin punya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ustadzah-ustadzah atas bimbingannya, kepada ilmunya kepada anak-anak kami. Perhatiannya juga selamat daring ya kepada anak-anak kami. Ya rasanya insya Allah ilmunya bermanfaat juga. Banyak yang bisa kita ambil pesan dan pesannya yang dari Salahuddin ya. Pesannya ya anak bisa jadi lebih kreatif ya, selamat daring, selamat di rumah itu menjadi lebih kreatif, lebih percaya diri, Lebih sosialisasi dengan teman-temannya. lebih banyak untuk fokus anak di rumah itu untuk bersama ibu bundanya bisa lebih banyak, bisa banyak belajar juga dari anak dan ustazah juga. Jadi sama dari itu bunda-bunda mungkin banyak yang terlibat ya, jadi kita juga merasa ikut belajar bersama lah, bisa kita ambil banyak hikmahnya dari anak ya sama ustazah selama dari. Ya, betul sekali. Selama daring juga kita didampingi sama ustazah, dikasih ilmunya bagaimana untuk mendampingin anak-anak belajar daring selama di rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ustazah. Semoga menjadi ladang pahala bagi ustazah-ustazah Salahuddin dan menjadi amal jariah bagi keluarganya. Amin. Terima kasih Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya akses kelas ini senang sih terus karena dari dia yang belum bisa baca apa-apa, terus waktu kelas TKA ya itu jarak 3 bulan atau 6 bulan tuh udah bisa baca, alhamdulillah. Terus apa namanya pokoknya Arsa di sini senang lah, banyak temennya juga. Alhamdulillah selama di sekolah di sini anak saya itu bisa bisa bisanya tuh disuruh apa gitu nggak mau, di sini bisa tertib lah gitu loh. Terus bisa belajar hafalannya itu sudah mulai banyak. Ngajinya Saya mau mengucapkan terima kasih
TK Islam Salahuddin yang sabar, yang telaten dalam mendidik ananda kami. Kami berharap TK Islam Salahuddin semakin sukses, semakin mencetak generasi penerus Al-Quran, dan anak kami yang awalnya salah hadis atau murojaah yang masih kurang, sekarang alhamdulillah sudah banyak memahami hadis-hadis dan Al-Quran dari ustazah. Semoga tetap terjalin silaturahmi dan salam Islam Salahuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesannya selama Ananda sekolah di sini, alhamdulillah. Kalau menurut saya sih Salahuddin itu salah satu TK yang pas, yang patut buat dipilih, karena selain ilmu agamanya, di Salahuddin juga nggak lupa kalau usia PAUD itu butuh bermain, ya Ustazah ya. Jadi selain dia harus bisa baca, tulis, berhitung, dia bisa mengaji, menghafal surat doa-doa, hadis, dan juga nggak lupa aspek yang lain, bermain di sana karena ada kemandiriannya juga diasah. Terus habis itu sosialnya, bermain sama teman-teman itu juga diasah. Terus ya banyak ya. Jadi menurut saya Salahuddin itu bener-bener patut buat jadi TK favorit. Mudah-mudahan semakin maju ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama sekolah di sini anak-anak kami, Oma terutama yang sudah mau SD, hafalannya bertambah, bacanya juga alhamdulillah sudah lancar, berhitungnya juga sudah alhamdulillah sudah bisa. Sampun makan teman-teman, alhamdulillah. Kangge iku jan. Speaker. Kangge apa? Headset. Pakai headsetnya kakak. Gampang. Tapi headsetnya kakak joget sih. Kalau menurut kakak, halo, Assalamualaikum. Ya. Tamat. Udah ada loh katanya.
Ini nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Al-hadits amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah KPTK Islam Salahuddin, Ibu Lorna Ayla Devita Natalia, SPD, kepada yang terhormat Wali Murid KPTK Islam Salahuddin, kepada yang terhormat pemateri pada acara parenting hari ini, Ustazah Hamdiatur Rahmah, SHI MPSI, dan Ustazah semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti acara parenting melalui Zoom pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para wali murid sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Adapun acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. 4, pemaparan materi oleh Ibu Hamdiah Rahmah SHI MPSI. Dan yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, kesimpulan doa dan penutup. Saya Ustazah Sari dan saya Ustazah Meta akan membantu acara ini sampai selesai. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustazah Diana dan Ustazah Ayunda. Sebelum baca basmalah bersama-sama dulu ya, Us ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi kita panggil Ustazah Diana dan Ustazah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innahu wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih disampaikan kepada Ustadzah Diana dan Ustadzah Ayunda. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah KBTK Islam Salahuddin, yaitu Ustazah Nurna Eila Devita SPD. Waktunya kami persilahkan. Warahmatullahi atas kehadiran ayah dan bunda secara virtual dan partisipasinya pada acara oleh KBTK Islam Salahuddin. Saya berharap semoga acara ada gangguan teknis. Semoga acara hari dapat bermanfaat bagi ayah dan bunda dan bagi semua. Dan juga harapan kami, besar harapan kami, semoga acara parenting hari ini memberikan manfaat dan ilmu kepada ayah dan bunda dan juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami
kami ucapkan kepada Kepala Sekolah KBTK Islam Salahuddin. Berikutnya adalah pemaparan materi dari Ustazah Hamdiyatul Rahma SHI MPS. Dan untuk materi parenting pada hari ini dengan tema mendorong sinergi orang tua dan guru untuk mewujudkan strategi pembelajaran yang asik, menarik, juga menyenangkan secara virtual. Kita sambut bersama-sama Ustazah Hamdia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, suara saya didengar? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah suara saya didengar ya. Ada yang ganteng sama ada yang cantik ikutan, menyenangkan. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh gitu. Apa enggak flu? Ada yang flu enggak kemarin? Ada apa enggak? Alhamdulillah. Sehat. Pagi ini sudah sarapan apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Telur are. Oh, telur are. Itu kamu sendiri yang masak apa dimasakin? Bunda lah. Oh, dimasakin, Bunda. Oke, senang sekali saya hari ini bertemu dengan kita semua. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan pada kita untuk bisa jadi sehat ya. Kamu sehat begini ya, coba kalau sehat begini tangannya. Sehat, kuat. Oh, terima kasih. Ya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita jalan yang luar biasa indah yaitu Islam. Ya, Bapak Ibu, saya bahagia hari ini akhirnya bisa ketemu. Saya pernah ke Salahuddin, Bapak Ibu, sekali ketemu para ustadzah-ustadzah yang muda-muda dan bersemangat banget mengawal pendidikan di Salahuddin, ini luar biasa. Terima kasih juga saya sudah dilibatkan untuk bisa diskusi hari ini. Mungkin hari ini saya tidak akan bisa memberi apapun sama Bapak Ibu dan khususnya ustadzah-ustadzah di forum ini. Saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya baca, saya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan bersama keluarga saya, kemudian bersama anak-anak di sekolah juga. Nah, sehingga hari ini saya berharap Bapak Ibu nanti juga bisa banyak berbagi dengan kita. Siapa tahu pengalaman satu orang dengan pengalaman yang lain kan pasti efeknya berbeda kan? Ya, Bapak Ibu, ini semuanya baru atau sudah ada yang lama tapi baru di Salahuddin? Yang merasa paling baru di Salahuddin pakai fitur Raise Hand. Bisa menggunakan fitur Raise Hand kan? Oh, itu yang baru banget. Ada nama Bapak Benny. Iya, ini abang baru TKA 2. Oke, yang paling baru ada tempat. Saya pengen tanya soalnya. Oke, ada Kahla TK B1, oke, Fadli 5. Baik. Ibu Bapak yang paling baru ini saya boleh tanya nggak? Pertanyaan saya mendasar. Seberapa penting sih memilih sekolah di saat pandemi begini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Penting sekali Ustazah. Monggo disampaikan supaya kita nanti akan sama-sama bisa melihat ini menjadi semangat masing-masing. Guru-gurunya juga biar semangat gitu. Monggo. Pentingnya di mana Bu? Kan ini kita nggak bisa ketemu tetepan. Angka COVID semakin naik hari ini, bahkan bulan ini saja terkaget-kaget, ada teman-teman dekat, ada kerabat-kerabat juga sedang berpulang pada keridhaan Allah, dan itu sesuatu yang tidak kita sangka.
Kita bersyukur hari ini kita bisa dipertemukan dalam silaturahmi. Seberapa penting Bapak Ibu, toh yang nggak bisa ketemu langsung, gimana? Halo, Bu Cita ya, mau menyampaikan. Iya, pentingnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pentingnya memilih sekolahan di masa pandemi ini itu metodenya sih sebenarnya ya Ustazah ya, yang sesuai dengan kami. Terus habis gitu, yang jelas tidak apa, karena kami milihnya yang juga dengan Islam ya. Kalau dia bisa masuk, terus habis itu metodenya juga sesuai dengan kita gitu. Itu aja sih. Oke. Emang rumahnya deket sama Salahuddin kan, Bu Cita? Iya, dekat, alhamdulillah. Oke, baiklah. Tapi insya Allah pilihan ini sudah mantep ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Iya, kalau nggak mantep bisa bahaya Bu, nanti terombang-ambing udah. Iya, betul. Karena pilihannya banyak sekali kan Ustazah. Sekolah-sekolahan Islam itu kan banyak sekali. Betul. Tapi yang dipilih adalah yang insya Allah sama dengan misi keluarga ya. Oke, alhamdulillah. Baik, semangat, keren. Ada lagi nggak selain Bu Cita, biar kita bisa tahu? Oh, saya itu kan harus bayar, terus gitu nggak bisa ini. Kalau di Saim straight, benar-benar nggak boleh ke sekolah, Bu. Jadi kalau teman-teman di beberapa sekolah memang ada beberapa kebijakan yang insya Allah kalau protokolnya sudah memenuhi, meskipun sekali, 2 kali ketemu dengan gurunya, mereka yang bisa hitung itu, jadi tidak masalah. Oke, selain Bu Cita ada ini yang raise hand, ada Bu Misi. Misi itu nama anak atau nama bunda ya? Halo? Atau Kahla TKB 1. Ini saya nge-freeze kah? Tidak, Ustazah, masih bisa didengar. Oh, alhamdulillah. Ini soalnya tidak ada banyak yang tidak bisa bergerak di sini. Oke, baik. Mungkin ini masih pagi. Tapi ini penting saya tanyakan karena kan memang begini Bapak Ibu. Kita memilih sekolah itu tidak main-main. Pasti ada hal-hal yang memang kita maksudkan agar visi-misi keluarga kemudian generasi kita menjadi generasi yang lebih baik, itu pasti. Nah, ini saya mohon izin share apa yang sudah saya baca. Semoga hari ini bisa menjadi tema-tema untuk diskusi kita. Dan saya sangat senang karena hari ini juga ada para ayah yang ikut, dan ayah itu yang luar biasa, kepala sekolah di rumah ini memang harus sama-sama berjibaku dengan kita semua, khususnya di masa pandemi begini, saling menguatkan itu adalah pilihan yang terbaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi apa yang kita lakukan hari ini, dan hanya karena Allah lah kita nanti bisa mendapat manfaat dari ini. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya meringkas saja hari ini asiknya belajar bersama Ananda. Artinya tidak hanya di rumah, tapi juga di sekolah. Ustazah, tolong dong saya diberikan informasi. Dulu pernah saya tanya juga sih, TK Salahuddin, nama Salahuddin itu dipilih karena apa ya Ustaz? Halo? Ada Ustazah MC tadi? Ini Salahuddin yang dimaksud itu Salahuddin Al-Ayyubi yang penakluk itu ya? Al-Aqsa. Halo? Halo? Ya, Ustazah. Ya, sebentar, Ustazah. Oh iya. Ya, Ustazah. Oke.
Siapa bapak-bapak ya yang mau menyampaikan yang dimaksud ini? Insya Allah betul. Oh gitu. Kenapa kok dinamakan TK Salahuddin? Kenapa kok dinamakan Salahuddin? Kok memilih Salahuddin bukan memilih Pak Udin aja sebelah rumah atau gimana? Karena sekolah ini terinspirasi oleh sahabat Nabi yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, Ustazah. Berarti tujuan utamanya ingin menjadikan alumni-alumni Salahuddin menjadi seperti Salahuddin. Ya, begitu Ustazah, insya Allah, semoga. Semoga ya, semoga generasi di Salahuddin nantinya bisa berjibaku juga, menegakkan agamanya dan bisa membebaskan Al-Aqsa juga. Amin, amin. Bapak Ibu juga beneran tak milih Salahuddin? Memilih Salahuddin itu berat loh Bu, Pak. Karena itu tadi tujuannya ingin membebaskan Al-Aqsa. Ini masih yakin berada di Salahuddin. Bu Elvita, gimana Bu Elvita? Bu Elvita? Atau yang wali murid lama deh, yang wali murid lama. Yakin Bu? Yakin loh, seberapa yakin Bu? 100% insya Allah, biar Oh, anak-anak bisa menjadi suri teladan yang baik. Oh, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih ya Bunda Alhamdulillah. atas kepercayaannya. Mesem-mesem loh gurunya. Alhamdulillah. Ya, hal-hal begini saya selalu bertanya pada hal-hal mendasar Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita itu mengambil keputusan itu hanya sesaat ketika saat itu dibutuhkan, saat itu kita memutuskan. Padahal saya selalu bilang pada diri saya sendiri juga, pada teman-teman guru dimanapun berada, pada para orang tua yang sedang menyiapkan putra-putrinya, kita membimbing anak-anak kita ini bukan untuk hari esok saja, bukan untuk 2 hari ke depan, bukan untuk 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ketika kita tidak ada di dunia ini, sesungguhnya yang kita susun itu mulai dari sekarang. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan mendasar begini, saya sampaikan supaya kita benar-benar nanti di surat An-Nisa ayat 9 itu ada at-taqwa dan juga ada qaulan sadida, itu benar-benar bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Karena berbicara tentang jiwa, maka jiwa merawat jiwa. Kita tidak bisa hanya sekedar memberikan sekolah yang baik, sekedar memberikan kemudian fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan oleh anak-anak kita sekarang, tapi kita lupa menyiapkan untuk sekian tahun yang akan datang. Nah, bismillah, hari ini kita akan diskusi bersama. Nanti ada beberapa contoh kegiatan di rumah yang menyenangkan bersama ayahanda. Bisa dicoba, ini karena sudah kami coba juga di keluarga. Saya pribadi belum punya anak sendiri Bapak Ibu, tapi saya berkolaborasi dengan saudara-saudara saya, ada ponakan-ponakan yang usianya juga masih usia 4 tahun, ada usia juga TKB yang sekarang alhamdulillah naik di kelas 1. Nah, saya terkaget-kaget melihat proses yang dilakukan oleh saudara-saudara saya itu, dan juga saya alhamdulillah include di sana. Mereka adalah laboratorium kehidupan yang kemudian maybe we are not a complete and especially kita bukan teladan yang terbaik, tapi kita alhamdulillah bisa mengantarkan anak-anak itu pada jenjang yang luar biasa. Kami tidak pernah mengajarkan membaca menulis secara langsung, tapi hanya nempel-nempel di semua rumah, kemudian kita tanya, dan alhamdulillah di TKA dia sudah bisa membaca secara alami, kemudian waktu TKP dia sudah bisa baca Quran. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita hanya perdengarkan saja. Jadi sesungguhnya kita ini hanyalah fasilitator yang diutus oleh Allah untuk menyiapkan jiwa-jiwa ini menjadi jiwa-jiwa yang terbaik nanti pada kehidupan mereka yang sesungguhnya.
Baik Bapak Ibu. Saya hari ini tuh benar-benar suka kalau tanya-tanya ya. Kalau tadi kita bilang Salahuddin Al-Ayyubi kita sudah tahu banyak yang bisa kita baca. Jadi saya malah pengen Bapak Ibu ngechat 2 atau 3 atau 5 orang juga enggak apa-apa. Di chat nama anak Bapak Ibu, terus kemudian mengapa kok dikasih nama itu. Boleh enggak kalau saya minta begitu? Atau langsung ada yang mau cerita juga enggak apa-apa. Nama anak saya itu saya kasih Cinderella. Karena waktu itu saya enggak apa-apa, silakan bagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa Bunda namanya? Nadia. Bundanya Kenzi. Baik, nama lengkap anaknya siapa Bunda? Kenzi Fahlevi Briandani. Artinya sih setahu saya ya, hasil googling. Oke. Kata artinya sih pemimpin yang bijaksana, yang beruntung. Allahu Akbar, luar biasa. Oke Bu, berarti ini berat loh Bu anaknya nanti. Ya insya Allah. Terus yang ketika Ibu memberi nama itu, waktu itu diskusi sama Bapak pastinya ya, kemudian bisa memutuskan nama itu karena apa ya Bu ya? Ya karena Kenzi kan anak pertama ya, jadi ingin tujuannya ingin Kenzi nanti jadi anak yang bisa memimpin dengan bijaksana dan selalu diberi keberuntungan oleh Allah. Amin. Beruntung itu tidak semua orang, ada orang kaya tapi nggak beruntung ya kan? Ada orang pintar juga kadang-kadang tidak beruntung, tapi kalau doa Ibu menyertai begitu, insya Allah kalau sudah disambungkan dengan hati, Ibu juga selalu memberikan jalan untuk dia menjadi pemimpin dan keberuntungan dalam kehidupannya. Insya Allah itu Bapak nanti yang akan menikmatinya. Amin. Amin. Makasih saya. Sama-sama, Bunda Kenzi. Ada lagi yang mau berbagi? Oh, di situ ada. Atta Fariski Arsya Adi Negara. Anak yang berhati lembut, membawa rezeki dan memiliki kekuasaan yang mulia. Luar biasa. Bunda Alta ini banyak loh hatinya lembut, membawa rezeki, kekuasaan yang mulia. Banyak ini tugas anak ini, Bun. Ya, ada mau berbagi, Bun? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bunda dari Ananda Baihaqi Kaizan Hanafi. Oh, baik, Baihaqi Kaizan Hanafi. Yang insya Allah artinya Baihaqi perawi hadis, Kaizan itu raja atau pemimpin, Hanafi itu nama dari ayahnya. Insya Allah artinya kelurusan atau kebenaran. Oh, Allah. Masih kecil lagi. Ada adik. Ada adik. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah berbagi. Saya sangat senang ketika kita bisa berdiskusi ini. Jadi tidak saya saja yang kemudian memberikan apa yang sudah saya baca. Bapak Ibu, terima kasih, saya benar-benar merasa berkah hari ini di Salahuddin karena Bapak Ibu juga mau berbagi bersama kita semua. Nah, saya yakin ketika memberikan anak itu bukan sesuatu yang mudah ya, memberikan anak. Saya yakin juga pertemuan Bapak Ibu itu bukan sesuatu yang tanpa desain Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin juga ketika Bapak Ibu diberi karunia, anak itu juga bukan sesuatu yang hanya saja menggembirakan, tapi pun ada kekhawatiran ini itu. Kebahagiaan pasti, tapi Bapak Ibu pun pasti akan berpikir sekian apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya, apa yang setelah ini, apa setelah itu. Jadi ini insya Allah sudah menjadi bekal yang baik untuk kita mengawal pendidikan anak-anak kita. Nah, apapun persoalan nanti yang kita dapatkan di dalam kita membimbing mereka, maka harus ingat kembali masa-masa di sini Bapak Ibu. Ketika pertemuan dengan Bapak, ketika Ibu bertemu dengan ayah, ketika ayah bertemu dengan bunda,
Kemudian ketika betapa berdua sudah sangat berjuang yang luar biasa, dan kemudian Allah memberikan amanah anak, dan anak itu adalah permata hati dan sekaligus juga bisa menjadi ujian. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang akan sama-sama untuk berkolaborasi, apakah ini akan menjadi ujian yang nantinya na'udzubillah min dzalik membuat kita kalah, tapi semoga semua anak-anak kita ini qurrata a'yun. Jadi memberikan kita pandangan yang terbaik, dan kita doakan semoga sekitarnya juga mencintai dia. Sebagaimana kita mencintai anak-anak kita. Insya Allah begitu. Baik, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya baca buku namanya Basic Education, Fitrah Based Education, yang beliau penulisnya Ustadz Hari Santosa, wafat karena COVID 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Semoga beliau husnul khotimah dan ilmunya bisa kita kasih bersama menjadi manfaat dan jalan surga bagi beliau. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi pertanyaan-pertanyaan saya yang mengawali pertemuan kita hari ini itu sebuah tazkiyatun nafs. Dikatakan di buku itu adalah membersihkan kita, membersihkan diri, mensucikan diri kembali. Kenapa harus begitu? Ya karena pertama, anak kita itu adalah berkah, bukan properti. Maka kita jiwa-jiwa orang tua, jiwa-jiwa para guru, merawat jiwa. Sehingga ingat, di dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa Allah juga menyambut jiwa-jiwa kita yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah sampai menyambut kita dengan luar biasa bahagia karena melihat jiwa-jiwa para hamba yang baik dipersilahkan. Kemudian memasuki tempat yang baik. Dan insya Allah kita sudah menjadi jiwa yang baik, anak-anak kita baik, sehingga kita akan sama-sama nanti disambut Allah di surganya bersama-sama. Kalau kita mengatakan anak kita itu berkah, maka perlakuan kita pasti akan sangat hati-hati. Karena ini berkah titipan dari Allah, maka saya harus benar-benar menjaga amanah ini bukan karena manusia. Tapi kalau kita kemudian menjadikan anak kita ini properti, harta kekayaan, pada suatu masa kita pas waktu lupa, sangat marah, kemudian kita bisa memukul dia sampai lupa tidak menggunakan hati nurani kita, maka ini yang harus kita sama-sama evaluasi. Nah, kemudian kita harus kembali kepada kesadaran fitrah manusia kita. Fitrah manusia itu yang paling utama adalah iman kepada Allah. Itulah kenapa Bapak ketika Ibu melahirkan, kemudian azan dikumandangkan. Ketika ada Bapak Ibu yang ingin anaknya hafiz, maka juga ada terapi yang dilakukan memperdengarkan suara Al-Quran. Dan itu kan tujuan-tujuan yang luar biasa. Maka nanti saya tidak bisa menyampaikan fitrah, kesadaran fitrah ini secara full karena bukunya tebal, maka saya ambil yang kita butuhkan saja. Nah, kita juga harus ingat bahwa hidup kita itu sekali, kata di dalam salah satu hadis Rasulullah itu, ketika sekali kita dititipkan ruhnya, maka itu kita hidup selamanya, hanya beda tahapnya. Sekarang kita hidup di dunia, besok kita hidup di alam barzah, berikutnya kita juga hidup di alam akhirat. Itu kita hidup. Maka karena kita selalu hidup, insya Allah, apa yang kita lakukan saat ini tidak cukup berbeda nantinya ketika kita akan mendapatkan itu kelak dengan ridho Allah di surga bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, surat An-Nisa yang saya sampaikan tadi sering dibahas oleh para ulama. Di sini ada dua persoalan yang disampaikan, bahwa kita manusia ini tidak boleh meninggalkan generasi kita itu dalam keadaan lemah. Nah, lemah ini bisa saja macam-macam. Na'udzubillah, jangan sampai lemahnya lemah pikiran, lemahnya lemah hatinya. Kalau lemahnya itu lemah di harta kekayaan, mereka mungkin masih bisa berusaha dengan
Saya terlempar ya tadi. Jaringan tidak stabil. Oh, ini maaf, jaringan, kira-kira jaringan saya atau jaringan di sana ya? Karena saya di sini merasa lancar, tidak tahu sih tapi. Coba saya juga pakai HP saja juga barangkali. Halo, suara saya sudah bisa didengar? Tadi sempat hilang sebentar, sekarang udah ada lagi, Ustazah. Alhamdulillah sudah. Ya, Ustazah Hamdia. Tadi sempat hilang sebentar. Oke, saya coba juga masuk dengan akun lagi supaya nanti kita lebih lancar. Entah nanti mungkin materi bisa saya share juga nggak apa-apa ya, tapi kita diskusin yang paling penting. Oke. Baiklah. Nanti kalau tiba-tiba hilang berarti saya langsung masuk ke sini. Dijadikan hanya saja saya kayaknya nggak bisa pakai ini di sini. Baik. Oke. Recording in progress. Baik, minimal nanti saya punya backup. Ya, berarti saya kembali ke share screen tadi ya. Bismillah. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, yang paling penting yang kedua, ketika kita sudah mengamalkan takwa sama berkata lurus kepada anak-anak kita, berkata lurus itu ya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak kita sampaikan. Misalnya kita nyuruh anak-anak kita itu disiplin, tapi ternyata kita tidak disiplin, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mendidik dengan cinta itu terasa mudah ya, karena kita dulu dipertemukan dengan cinta, kemudian kita merasa sudah mencintai anak-anak kita. Tapi ketika cinta kita itu tidak dirawat dengan pendidikan yang tepat, maka nanti akhirnya malah cinta kita bisa melemahkan. Seperti apa ya yang cinta melemahkan itu misalnya, sampai saat ini di usia anak kita TKA itu masih disuapin. Nah, kita sudah harusnya menyiapkan mereka sudah nggak boleh disuapin. Artinya sudah harus dididik untuk akhirnya dia mandiri, bisa makan dengan mandiri. Nah, apakah masih ada yang lebih sering disuapin daripada tidak disuapin TKA? Masih. Ya, Bapak Ibu, nanti saya kasih satu video dari Jepang. Jepang itu, alhamdulillah saya pernah diberikan kesempatan oleh Allah pergi ke Jepang tahun sekian, berarti sebelum pandemi pokoknya. Itu dan mereka memang kenapa bisa menjadi bangsa yang luar biasa disiplin karena mulai dari PAUD-nya, bukan hanya PAUD, mulai dari si perempuan yang mau menikah itu kayak di karantina, bukan di karantina ya sekarang, tapi dilatih dulu supaya dia siap menjadi orang tua yang baik. Gitu. Kemudian ketika mereka menyusui itu wajib 2 tahun dan 2 tahun itu dibayar oleh pemerintah. Karena mereka ingin kualitas generasi Jepang itu bagus. Mengajarkan nata sandal dengan rapi itu sudah diajarkan mulai mereka berada di ini daycare. Nanti ada videonya, nanti bisa saya share. Baik, kemudian tazkiyatun nafs atau kita proses membersihkan diri itu tadi, akhirnya memang harus menyadari bahwa kesalehan itu adalah amal, jadi harus kita lakukan, harus kita latih, harus kita sampaikan berkali-kali dalam diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan anak-anak kita. Sehingga tidak menjadi status saja, oh Anda ternyata orang yang soleh ya, oh Anda orang yang dermawan, tapi tidak benar-benar soleh dan dermawan dengan segala perilaku yang kita berikan kepada anak-anak kita. Misalnya begini, anak-anak itu ibu bapak waktu adzan pengennya mengajarkan mereka untuk menjawab adzan.
ayo kamu tuh diajari adzan kan, jawab adzan kan dari sekolah. Ternyata saat anak sudah fokus, ternyata ibu bapak dapat telepon, mendahulukan teleponnya dulu, tidak jadi melanjutkan pelajaran menjawab adzan tadi. Nah, itu juga akhirnya menjadi dua hal yang anak bingung, ini sebenarnya mamaku, bapakku ini mau ngajarin aku adzan apa adzan itu akhirnya tidak penting ya, lebih penting menerima telepon misalnya begitu. Nah, insya Allah berikutnya, karena tujuan pendidikan, saya yakin juga di Salahuddin juga begini Bapak Ibu. Jadi tadi ada video teaser yang kita saksikan bersama, ternyata luar biasa dirasakan sama orang tua bahwa hafalannya sudah semakin bagus, intinya nilai-nilai keislamannya juga sangat kuat, maka Salahuddin sudah benar. Karena di usia PAUD itu sumber kekuatan kebenaran itu dari tauhid. Dan kita tidak sibuk dulu yang lain-lain kecuali ini benar dulu. Tauhid anak-anak kita kuat dulu, baru dia akan bisa menapaki di pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian merawat semua fitrah, saya yakin Salahuddin juga sudah melakukan itu. Misalnya fitrahnya anak kecil itu dia suka bermain dulu, dia tidak bisa langsung oh kamu ini salah, kamu ini benar, tapi bagaimana kemudian menunjukkan prosesnya, itu bagus, kamu sudah bisa melakukannya lagi, tapi bukan dengan kalimat itu kamu salah, jangan dilakukan, tapi itu bagus besok lagi, tapi tidak diulang ya karena begini, misalnya begitu. Pasti saya sudah kenal soalnya guru-gurunya di Salahuddin, ketemu sekali. Nah, orang tua juga harus sinkron, Bapak Ibu di rumah pun, misalnya di Salahuddin melakukan apa kegiatannya di rumah pun kalau bisa disinkronkan dengan metode yang berbeda, tapi tujuannya nanti bisa sama. Nah, semua PAUD, usia PAUD sama TK sampai SD kelas 3, kurikulum itu harusnya berbasis alam dan juga mendahulukan fisiknya. Saya pernah ikut pelatihan pelatihan terapi gerak. Nah, di terapi gerak itu ternyata hal-hal sederhana Bu Pak yang diajarkan. Oke, pegang kepala, pegang hidung, ini satu-satu. Jadi anak harus mengenal dulu secara fisik tubuhnya dulu. Dan ternyata itu efeknya apa Bapak Ibu? Bisa membuat otak anak itu menjadi sistematis. Saya juga, serius, aku langsung ditayangkan gitu. Ini loh mereka yang diterapi seperti ini sama ini yang benar-benar tidak diterapi seperti itu, dibiarkan saja. Ternyata saat mereka berbahasa, komunikasinya juga tertata dengan baik. Saat mereka kemudian kayak memahami situasi dan kondisi lingkungan itu secara alami dengan baik. Nah, penting juga misalnya Bapak Ibu sama menemani anak-anak makan, anak-anak kita makan tidak perlu disuapin. Terus kita tanya begini, oh itu di atas piringmu ada apa saja ya? Ada ikan, ada nasi, ada kerupuk misalnya. Nah, kalau dia memang belum kenal nama ikannya, oh kamu tahu nggak ikan ini namanya adalah ikan mujair. Ikan mujair hidupnya di mana ya? Itu bisa jadi bahan Bapak Ibu untuk memberikan informasi, bahkan memberikan ilmu kepada anak-anak kita secara langsung dalam pembelajaran makan saja itu. Nah, berikutnya keluarga pertama, keluarga adalah sekolah pertama pastinya, dan sekolah itu adalah rumah kedua. Sehingga saya selalu bilang pada diri saya, jangan pernah judgement dulu persoalan yang dimiliki oleh 1, 2, 3, 4 wali murid itu semuanya sama. Bisa jadi persoalannya sama, tapi cara penanganannya berbeda. Sehingga sekolah harus bijaksana untuk melihat sisi-sisi itu yang kemudian satu anak berbeda dengan anak yang lain, sehingga kita semua akhirnya bisa keragaman-keragaman jiwa itu kita rawat dengan jiwa-jiwa yang tepat. Kemudian memahami target dan merumuskan strategi. Jadi nanti ada kurikulum dan lain sebagainya, pasti Bapak Ibu, karena tadi ada yang sudah bilang yakin 100%, maka Bapak Ibu juga, maaf ini, saya boleh tanya enggak? Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan pihak sekolah, Bapak Ibu punya forum kelasnya enggak? Bapak Ibu? Halo, atau Ustazah, ada forum kelas kan? Orang tua maksudnya?
Ada grup WA, Ustazah. Ada, Ustazah Hamdia. Setiap kelas sudah ada forumnya masing-masing. Oh, luar biasa. Ya, ada itu grup WA. Alhamdulillah sudah ada. Betul. Dan saya sarankan kalau ada grup WA itu misalnya ini ya, TKA itu ada 2 kelas. Misalnya PKA Little Sun apa gitu ya, itu tidak perlu 2 grup, mending 1 grup saja di satu rumah supaya informasi itu semuanya bisa diterima dengan cara pandangan yang sama. Jangan kita kemudian nanti akhirnya membandingkan, loh informasinya kok sudah ada di yang informasi yang di sini kok belum ada. Itu kita hindari. Itu mungkin kecil, tapi efeknya jadi akhirnya besar karena kita tidak selalu dalam kondisi tidak capek. Dalam kondisi capek itu kadang-kadang masalah kecil aja bisa jadi besar, gitu ya. Dan Bapak Ibu senang jika kemudian itu forum di WA itu akhirnya sudah menjadi satu kebiasaan kita untuk koordinasi, kebiasaan kita untuk tabayun, kebiasaan kita untuk konfirmasi. Insya Allah itu akan membuat kita komunikasinya lancar antara sekolah dan antara rumah. Baik. Nah, di sini tadi sudah alhamdulillah, sebenarnya saya tanya, sudah yakin berada di Salahuddin? Ya, kita memang harus ini dulu, samakan visi misi keluarga dulu. Yang tadi dibaca oleh ustazah surat Luqman ayat 12 sampai 14 ini, memang di sini adalah puncak dari contoh yang pertama kali diberikan kepada anak-anak kita itu pendidikan bukan matematika, bukan mereka harus pinter ngomong dulu, tapi mereka harus cinta sama Allah dulu karena kita Muslim, mereka harus tahu bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, kita tidak boleh mempersekutukan. Nah ini tadi insya Allah sudah diartikan dengan sangat baik tadi. Kemudian perkembangan usia lah ini Bapak Ibu. Ini juga saya baru mendalami ini. Saya ingat waktu itu ketika mengawal ponakan-ponakan, ketika mengawal banyak sekali teman-teman yang curhat gitu ya. Kok anak saya itu ini ya, ketika kecil itu mereka sepertinya nurut, tapi waktu besar kok agak tidak nurut sama saya, itu kenapa ya? Ternyata kalau dalam ilmu psikologi ada namanya psikoanalisa itu Bapak Ibu, semua yang pernah dia alami, yang pernah anak-anak kita alami di masa kecilnya, itu membangun betul nanti apa yang akan dia dapatkan di masa mereka dewasa. Dan ulama-ulama kita mengingatkan ini, oh ternyata begini, di usia 0 sampai 2 tahun, itu mereka tajam pendengarannya. Makanya kalau kita mengecek bayi kita normal, itu biasanya kita pakai di telinga, oh dia bisa respon, oh berarti aman. Nah, itu biasanya kalau saya juga menyampaikan ngecek anak kita, maaf ada yang sedang tren sindrom autis, itu biasanya itu pendengaran kita coba dulu, kemudian mata, baru kita pastikan bahwa dia bisa merespon. Nah, karena pendengarannya tajam di usia 0 sampai 2 tahun, maka bisikan-bisikan mimpi itu keinginan kita, niat-niat kita dengan nama-nama yang kita kasih tadi itu bisa disampaikan di usia ini Bapak Ibu. Oh, kamu adalah pemimpin yang luar biasa. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik untuk mama. Meskipun itu bayi, tapi tidak apa-apa, itu perlu disampaikan. Karena bisikan-bisikan itulah yang kemudian diterima oleh otak mereka secara alami, dari itu yang ternyata nanti akan dirasakan dengan hati mereka, dan insya Allah mereka akan, itu pendidikan peranatal yang luar biasa. Nah, kemudian di usia 2 sampai 7 mereka tajam penglihatan. Nah, ini di mana proses tauhid dan muraqabah itu berarti mengetahui Allah. Akhirnya mencintai Allah itu di sini Bapak Ibu. Ya tadi saya bilang itu ketika kita menyampaikan bahwa nah kita harus sholat tepat waktu. Tapi ketika di saat sholat tepat waktu itu Bapak Ibu tidak sholat tepat waktu, maka yang dipikirkan sama anak adalah Bapak Ibu itu orang baik. Kemudian tadi mengatakan bahwa sholat tepat waktu itu baik. Tapi sekarang
tidak tepat waktu sudah adzan kok Bapak Ibu masih ada kegiatan. Oh, berarti orang baik itu tidak selalu tepat waktu juga baik. Nah, akhirnya menyimpulkan itu. Dan itu yang tidak bisa kita kontrol karena mereka tidak mampu menyampaikan itu secara verbal dengan lengkap. Mereka hanya melihat dari proses yang ada di sekitarnya dan meyakini itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau kita tidak ada di situ, maka kita sudah melewatkan masa 0 sampai 7 tahun itu dengan hal-hal yang kurang bisa kita. Kemudian, mengapa ya sholat itu diajarkan pada umur 7 tahun, baru boleh kita kemudian melakukan memukul yang pendidikan. Ya karena itu tadi, kalau kita usia 0 sampai 7 tahun sudah kuat akidahnya, konsep dirinya sudah kita kenalkan bahwa manusia itu begini, kita itu hamba, kemudian ada teman, ada ayah, ada bunda, berbuat baik kepada orang lain itu begini, dia nanti akan menikmati bahwa sholat itu adalah sebuah rasa cinta, bukan sebuah hukuman. Ada anak-anak kita yang merasa sholat itu juga hukuman. Nah ini menjadi Abdullah, berarti Abdullah itu abdinya Allah, hambanya Allah. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa sholat itu adalah sebuah konsekuensi yang sangat berat. Karena benar, kalau kamu jangan bohong ya, cukup dia merasa tidak bohong. Tapi kalau sholat itu kan harus ada wudunya dulu, harus jadi effortnya lebih tinggi. Sehingga kalau kita tidak menguatkan di 0 sampai 7 tahun itu terlebih dahulu, ya kita pasti akan merasa bahwa anak saya itu susah kalau diajak sholat, soalnya begini itu sore yang saya dengarkan begitu baik di radio Suara Muslim itu juga saya waktu kecil itu sudah bawa anak-anak saya ke masjid, tapi ternyata itu tidak cukup membangun mereka kesadarannya untuk sholat di usia dia yang SMA loh, malah SMA yang dipersoalkan akhirnya. Gitu lah. Sehingga kalau kita ini alami semua 0 sampai 7 tahun itu benar-benar mengasah hati dan jiwa mereka menjadi anak-anak yang hamba kepada Allah, maka ketika 7 sampai 10 tahun itu kita mulai ngajarin sholatnya tidak hanya sekedar sholat. Nah, lihat kalau kita sedang takbiratul ihram, ada videonya Bu, itu bisa dibahas bersama-sama. Ternyata kita itu menari begini. Terus saat sujud itu loh, nak, ternyata otak kita itu begini. Dari hal-hal yang fisik yang dia terasa penasaran dulu. Baru kemudian, dan Allah itu suka kalau kita sholat, maka insya Allah Allah itu mencintai kita. Maka saya selalu bilang kepada adik-adik saya, kepada saudara-saudara saya juga, kalau kamu misalnya biasanya begini, oh mama nggak suka kalau kamu melakukan itu. Ayah nggak suka kalau kamu seperti itu. Saya minta mereka mengganti. Allah itu loh suka kalau ada anak itu yang nurut. Terus kalau Allah suka berarti ayah juga suka. Jadi didahulukan kata Khalik kita dulu. Kata Allah didahulukan terlebih dahulu. Bahwa Allah kalau suka maka ayah sama bunda pasti suka. Lah kalau Allah nggak suka, ya ayah sama bunda juga masih berharap sih kamu bisa baik seperti Allah, sehingga karena Allah suka maka kita sama-sama akan dicintai oleh Allah. Proses itu mungkin terasa mudah tapi juga sangat sulit karena kalau sudah emosi itu Bapak Ibu kadang-kadang keluarnya pokoknya keluar aja itu. Nah, kemudian di usia 10 tahun kata para ulama kita itu mereka mulai lengkap balik. Sampai nanti lengkap usia balik, mereka harus sudah siap menjadi khalifatullah. Nama-nama yang tadi disematkan kepada anak-anak kita sudah seharusnya juga dipahami oleh anak-anak kita. Maka di usia 7 sampai 10 tahun ini, Bapak Ibu juga sudah bisa diskusi sama anak-anak kita terkait nama mereka. Dulu, ayah itu ngasih nama kamu begini tuh karena ayah waktu itu ini membaca seorang tokoh, seorang perawi hadis, dia itu begini, kira-kira bisa nggak ya nak nanti? Loh iya toh ya, misalnya begitu. Iya, terus kalau dulu itu caranya Baihaqi untuk menghafalkan hadis itu begini, sampai dia itu ikut Rasulullah begini. Diceritakan Bapak Ibu, sehingga tadi nama-nama yang kita sematkan pada anak-anak kita dipahami betul sama anak-anak kita, menjadi doa dari orang tua kepada anak-anak, dan anak-anak sadar bahwa dia sedang mengemban amanah ayah bundanya dengan nama-nama yang disematkan kepada mereka. Nah, berikutnya ini saya selalu mengingatkan kita semua. Golden Age itu masa yang terlihat sangat sulit
terlihat panjang, tapi sesungguhnya tidak kalau kita tidak merawat dengan baik. Golden age kita itu kayak gini, anak dilahirkan, kayak kita aja lah. Kita ini dilahirkan, kemudian kita menikmati masa bayi, itu sudah tidak ngerti apa-apa, diapain aja orang tua kita tidak tahu. Gitu ya. Kemudian kita mulai beranjak tahu itu di usia mulai TK, akhirnya tahu bahwa mamanya marah, tahu bahwa bapaknya kalau sedang capek itu begini, dari raut wajah saja itu mereka sudah tahu, kita sudah tahu. Kemudian kita anak-anak menuju ke remaja, setelah remaja menuju ke dewasa kemudian kita menjadi orang seperti ini, berumah tangga, kemudian punya anak lagi, punya anak sendiri gitu. Setelah itu kita akan tidak ada. Nah, itu yang pasti. Siklus hidup kita itu pasti. Hanya saja yang tidak pasti adalah ketika kita mengisi siklus hidup kita itu dengan apa. Kalau kita pengen pasti, maka ya itu tadi, mulai dari awal kita sudah oke, namamu itu Hamdiatur Rahma. Maka saya pernah tanya sama bapak ibu saya, Bah, aku dikasih nama Hamdiatur Rahma itu kenapa ya Bah ya? Kata abah saya kan bukan orang yang suka ngomong gitu. Kamu tuh aneh-aneh, senengnya kok ada di teko artinya gitu kan. Terus kemudian saya tanya sama ibu saya, Mak, kenapa nama saya itu Hamdiatur Rahma? Terus mama saya cerita, ibu saya cerita. Oh, berarti aku itu harus menjadi orang yang selalu ini memuji Allah ya. Itu sudah langsung masuk di dalam pikiran saya. Terus setiap kali apapun yang saya lakukan, saya oke, Hamdia ada Allah yang mengasihi. Karena namamu itu adalah selalu memuji kepada Allah. Alhamdulillah dari kata itu. Segala puji bagi Allah. Maka tidak boleh kamu keluar dari rule itu. Itu sudah menjadi kayak jalan hidup atas nama yang diberikan oleh orang tua saya. Nah, ini saya juga kadang-kadang itu saya hanya ini aja otak saya saja yang terlalu banyak nggak bisa mandek gitu loh Bapak Ibu, sehingga saya merumuskan pernah juga dibahas di Suara Muslim itu sampai 2 minggu berturut-turut hanya membahas tentang pentingnya memberikan nama kepada anak-anak kita, dan luar biasa ketertarikan terkait dengan nama itu. Akhirnya mereka ada yang menangis, oh ya saya sudah melenceng dari niat saya sendiri Ustazah, saya memberi nama anak saya begini, tapi ternyata yang saya lakukan tidak seperti harapan saya. Nah itu ternyata akhirnya bisa menjadi tazkiyatun nafs dari orang tua ketika kita membahas ini menjadi sesuatu tema diskusi yang Bapak Ibu, nanti kalau ketika saya sudah sampai diskusi begini, terus ada yang pengen tanya, monggo loh ya. Jangan menunggu saya selesai dulu, karena nanti malah akhirnya ketinggalan, ya, kelewatan nanti. Jadi boleh ketika saya bicara begini biar bisa langsung ditanyakan, bisa langsung berbagi. Ustazah saya kemarin itu begini, berbagi begini, enggak apa-apa. Saya lebih senang kalau langsung berbagi daripada menunggu saya selesai dulu. Nah, saya selesaikan ini dulu ya, terus nanti kalau Bapak Ibu ada... Ngapunten Ustazah Hamdia, nanti ada sesi tanya jawab. Gitu. Ya baiklah, kalau begitu nanti mungkin saya sebaiknya tidak terlalu panjang ya, supaya nanti tanya jawab Pak. Baik. Nah, sehingga di masa Golden Age ini Bapak Ibu, itu hubungannya pendidikan kita itu adalah anak sebagai pemain, orang tua sebagai fasilitator. Pemain itu maksudnya apa? Misalnya anak kita suka main bola, ya bapak ibunya harus, bapak terutama menemani dia main bola. Jangan kemudian udah main bola aja sama temanmu, bapak juga harus ikut. Bahkan kalau role play kita itu biasanya gini. Oke, hari ini aku jadi siapa? Saya tanya pada ponakan saya yang TK. Oh, hari ini Deham itu jadi polisi saja ya. Terus aku jadi ini yang jualan apa namanya, gas station. Jualan apa bahasa Indonesia gas station itu? Bensin misalnya gitu ya. Kemudian oh iya, kenapa kok harus begitu? Iya, soalnya begini. Nah, itu kami bermain. Jadi masa itu masa bermain. Kemudian pada hubungan sosialnya, anak-anak kita di usia Golden Age sampai di TK itu, dia belum bertanggung jawab oleh Bapak Ibu atas moralnya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, jangan langsung disalahkan. Kalau dia melakukan kesalahan, itu yang perlu dikasih tahu adalah, nak,
Kalau kita melakukan itu, maka nanti ada orang yang tidak senang, ada temanmu nanti yang nggak bisa berteman lagi sama kamu, sehingga kita tidak melakukan itu, kita ganti ya dengan melakukan yang lebih baik begini ya. Itu yang mungkin kadang-kadang kita lupa kalau lagi emosi. Nah, kemudian assessment itu berarti apa yang kita amati dari anak-anak kita, observasinya kita lakukan, kemudian perilaku spontan yang dilakukan anak-anak kita itu adalah raport anak-anak kita. Dan kalau kita agak jeli, maka kita akan melihat perkembangan anak-anak kita itu mengejutkan ketika kita melakukan komunikasi-komunikasi yang baik, kemudian observasi-observasi yang kita lakukan itu, oh kemarin dia baru bisa 2 kata, sekarang dia sudah bisa ini. Sekarang dia, jadi yang kita lihat itu adalah positifnya saja. Abaikan seluruh yang negatif, tapi kita lihat yang positifnya saja. Nah, kalau ini di TK Salahuddin, kurikulumnya lebih banyak pada sensori motor, teman-teman. Jadi kalau dia alaminya, misalnya dia belum bisa seimbang, bagaimana caranya dia bisa berdiri dengan seimbang. Kemudian imajinasinya perlu kita kembangkan. Kita bikin satu media, ini menurutmu apa? Oh itu adalah pesawat, padahal ya enggak pesawat, cuma enggak apa. Oh kok bisa ini jadi pesawat? Oh iya soalnya ini begini, itu harus kita wadani. Jadi menumbuhkan imajinatif itu juga penting agar nanti ketika dia membaca sendiri terkait yang benar, oh ternyata dulu aku itu imajinasiku itu berlebihan ya, dia pasti akan sadar begitu nantinya. Nah, ada baiknya di rumah memelihara tumbuhan dan hewan Bapak Ibu, karena tumbuhan dan hewan itu adalah makhluk Allah sama-sama, seperti kita juga hanya beda saja strukturnya, maka mereka akan belajar 3 dimensi di sini. Yang selalu disarankan oleh psikolog adalah kayak misalnya hewan yang bisa dipegang, bisa kelinci, bisa kucing, kalau ayam bisa sih, cuman ayam kan seringnya lari-larinya kan nggak terkejar, tapi ya bagus juga sih, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian belajar dari pengalaman nyata yang tadi itu, meskipun kecil, jangan dikira dia nggak bisa diajak untuk bekerja sama di dapur misalnya ibu. Jadi, mama butuh bantuan ngambil sendok, kamu ya yang ngambil sendok, itu juga sudah perlu diceritakan. Baik. Nah, kalau ini ada beberapa kajian kasus yang ini satu dengan orang tua yang lain berbeda Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya ini terjadi pada orang yang sama efeknya. Misalnya calistung. Calistung itu ada anak yang memang cepat menangkap, ada yang juga sangat butuh bantuan. Itu. Nah, jangan sampai kita karena mengutamakan calistung, maka kemampuan-kemampuan yang lain kita abaikan. Sehingga nanti ketika kita fokus hanya untuk calistung, anak-anak kita tidak terlihat istimewa. Kemampuan-kemampuan lainnya akhirnya tidak kita ketahui, tidak bisa kita legitkan, hanya fokus di calistung saja, yang dimaksud begitu. Nah, kemudian, ya tadi menghafalkan. Menghafalkan itu tetap juga kita harus lihat anak kita kemampuannya sampai mana, ketertarikannya seperti apa, kemudian cara yang bisa dia terima seperti apa. Misalnya dia auditorinya lebih kuat, maka diperdengarkan dengan suara yang harus dia hafalkan. Berikutnya, kalau dia kemampuan visualnya lebih tajam, maka dia diberikan video-video yang bisa memberikan referensi bagi dia untuk menghafal dengan baik. Jadi tetap harus diperhatikan. Tidak ada yang salah, tapi hanya caranya saja yang harus kita lebih tepatkan. Kemudian mengajarkan bahasa kedua sebelum bahasa ibu. Ada anak TK itu yang sangat bisa memahami bahasa Inggris ini apa ini itu, tapi akhirnya lupa bahwa bahasa ibunya belum tuntas. Bahasa ibu di Indonesia kita ya bahasa, kalau di Sidoarjo ya bahasanya orang Sidoarjo. Itu harus tahu dulu. Bahasa ibu secara nasional ya kita bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa yang lain-lain, itu kalau dia sudah tuntas bahasa ibu, baru kita ajarkan dengan baik dan benar. Kalau sekedar ini tahu bahwa matahari itu artinya sun, ya nggak apa-apa, itu pengetahuan. Berarti tidak memaksa anak untuk mempelajari lebih dari kemampuannya itu.
Karena begini, kami punya murid itu yang blasteran. Ada blasteran Jepang, ada blasteran Amerika. Nah, ternyata dia sangat bingung karena apa? Ketika di rumah, bapak ibunya ngomong pakai bahasa Jepang. Terus ketika dia sekolah, diajak ngomong pakai bahasa Indonesia. Karena kami berprinsip bahwa bahasa ibu itu harus tuntas dulu. Nah, ternyata ibunya yang orang Jepang, maka kami oke. Berarti begini Bapak Ibu, kita sepakat sama Bapak dan Ibunya. Kalau begitu win-win solutionnya adalah tidak apa-apa ketika di rumah, Bapak Ibu kalau sudah tidak bisa menahan untuk ngomong bahasa Jepang, tidak apa-apa. Tapi bilang kepada anaknya, nah ini Ibu perlu menjelaskan pakai bahasa Jepang kepada ayahmu. Kamu ke sana dulu ya, seperti itu. Akhirnya kami pun di sekolah begitu. Karena ini waktunya belajar bahasa Indonesia, maka ini bahasa Indonesia. Tapi di saat-saat tertentu kami juga menyediakan video atau apapun yang bisa mendukung dia untuk tetap mendengarkan bahasa ibunya, yaitu bahasa Jepang. Dan alhamdulillah dengan kerjasama bersama orang tua itu akhirnya dia mulai bisa, oh iya, switch-nya cepat. Yang Amerika juga begitu. Ketika dia ngomong sama kami, maka dia switch bahasanya bahasa Indonesia. Di usia, saya temukan itu akhirnya dia bisa switch dengan cepat itu di usia kelas 5 SD. Gitu. Ya awalnya memang agak sulit, kelas 1 itu masih sangat sulit ya, kalau di kelas itu hanya diem karena memahami ini belum bisa, terus dia mau ngomong juga takut salah gitu. Akhirnya kita menyiapkan itu ternyata tidak sebentar, baru di kelas 5 dia bisa langsung switch untuk ketika ngomong sama kita ngomong bahasa Indonesia, ketika ngomong sama orang tuanya dia bisa menggunakan bahasa orang tuanya masing-masing. Nah, berikutnya kesalahan kita lagi, kalau tidak hati-hati itu membandingkan. Baik itu membandingkan dengan teman, membandingkan kepada saudara, bahkan membandingkan dengan kehidupan masa lalu kita. Misalnya dulu ayah itu usia segini tuh begini, kok kamu gak bisa? Ya itu juga sama membandingkannya, kasihannya dibandingkan dengan zaman kita hidup dulu. Gitu. Nah, terus ini wajah kita yang masam, wajah kita yang tidak ramah, kemudian sikap kita yang kasar, itu terekam dengan sangat baik di usia 0 sampai 7 itu, dan ini menjadi referensi yang tidak baik untuk anak-anak kita. Bisa saja nanti muncul emosi itu di usia-usia mereka di SMP, di SMA, bahkan ketika mereka berumah tangga pun ini bisa menjadi referensi yang na'udzubillah min dzalik bisa dilakukan secara alami oleh mereka. Nah, terus kemudian yang menitipkan anak kepada orang lain, ini tidak ada larangan Bapak Ibu, karena kita ada kegiatan, kemudian kita juga ada bekerja. Tetapi kalau bisa orang lain yang kita titipkan itu diajak diskusi dulu, disamakan dengan kita. Oh saya itu kalau di rumah ngajarinya begini, maka nanti begini, supaya anaknya tidak bingung. Itu saja sih. Tuh. Kalau di rumah sama eyangnya juga begitu, tapi misalnya eyang itu biasanya terlalu sayang sih sama anak-anak kita itu. Tapi nggak apa-apa ya, yang kali ini minta tolong dong yang anak ini jangan itu, yang agak sedikit tega nggak apa-apa loh yang misalnya kita diskusi sama orang tua kita begitu juga nggak apa-apa. Kemudian misalnya obsesi profesi ini dari kecil. Misalnya dulu kita pengen jadi dokter, atau bahkan tidak kita lah, pengen anak kita jadi dokter. Didoktrin dari kecil untuk jadi dokter. Tetapi lupa bahwa di hal-hal yang lain tadi tidak dikuatkan. Sehingga anaknya nanti ketika menerima, aku tuh nggak pengen jadi dokter, ibu juga nggak bisa nerima, bapak juga nggak bisa nerima. Itu yang bahayanya. Nah, kalau ini kolaborasi antara orang tua dengan di sekolah, itu pendampingannya minimal di 4 fokus ini, yaitu lihat fokusnya di kekuatannya anak, jangan mencari lemahnya dia, karena kalau kita sibuk dengan kelemahannya dia, kita malah akan menjadi orang yang galau. Aduh anakku kok durmisok ini ya, aduh muridku ini kok susah begini ya, tapi lihat kekuatannya saja. Sehingga ketika kita melihat satu kekuatannya ada dia, oh sepertinya yang itu bisa jadi kekuatan juga. Oh sepertinya itu bisa jadi kekuatan juga. Sehingga kita menghadirkan banyak kekuatan atau kelebihan yang ada dalam diri anak, dan kelemahan-kelemahan yang awalnya kita merasa besar itu akhirnya menjadi diperkecil. Oh alhamdulillah anak saya sudah melampaui ini. Alhamdulillah dia sudah bisa ini. Alhamdulillah dia bisa ini. Yang tidak bisa ya sudah tidak apa-apa. Yang kita tahu bahwa kita bisa ini maka kita
kita tingkatkan ini, oh pengennya ini berarti kita berikan fasilitasnya. Nah, kemudian komunikasi antara guru dengan orang tua itu sebagai partner belajar. Sehingga Bapak Ibu juga jangan segan-segan kalau misalnya di rumah mengalami kesulitan, disampaikan saja kepada para ustazah. Semoga nanti segera ada ustadz ya di Salahuddin, meskipun itu mungkin hanya di beberapa misalnya pencak silat atau apalah itu, karena akan sangat mewarnai nanti, gitu, mewarnai jiwa anak-anak kita maksudnya. Kemudian semua masalah adalah tema pembelajaran, sehingga kita tidak melihat masalah itu menjadi besar, tapi bagaimana caranya masalah itu kita terima dulu, kemudian kita cari solusinya, sehingga diskusilah tempat yang paling pilihan yang paling bijaksana. Apalagi ya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Kita nyoba beberapa gambar ini. Mungkin tidak serapi ini ya, tidak sefasilitas kita, tidak serapi ini, tapi minimal ada pojok yang bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk belajar, untuk apa ya, menstimulus bahwa di rumah pun ada tempat aku untuk fokus belajar. Di pojok-pojok yang mana dari rumah ditempel-tempel kayak gini, karya-karyanya dia, gambar-gambarnya dia, itu bisa. Dan biasanya begini, anakku itu loh, soalnya tembok semuanya itu dicoret-coret. Nah, itu caranya bikin pojok yang khusus, supaya Bapak Ibu juga, anaknya juga tahu bahwa kalau nyoret itu hanya bisa di bagian ini. Kalau di bagian lain nggak bisa. Nah, itu bagian nyoret di sana, yang itu tidak bisa dicoret, karena nanti kalau ada tamu, maka itu nanti bisa kotor itu tidak asik, karena kita nanti jadinya bau, itu dikasih pembelajarannya di situ, dikhususkan. Apalagi kalau kita sekarang ada online, itu harusnya ada satu tempat khusus di mana dia tahu bahwa ketika dia akan mendengarkan ibu guru, maka dia akan ke pojok ini. Ketika dia akan belajar bersama papa mama, dia bisa loh belajar di depan kursi, kemudian bikin mainan begini. Ketika kalau ini hanya cara menata saja sih, jadi anak-anak juga diajari untuk menata dengan rapi, meskipun itu di rumah, meskipun barangnya sedikit, tapi kita berikan mereka untuk bisa rapi sejak dini. Nah, kemudian di sini itu kelasnya rame Bapak Ibu, kalau di sekolah-sekolah lain, insya Allah di Salahuddin juga rame, insya Allah begitu. Baik, sebelum saya lanjutkan, biar Bapak Ibu nanti tuntas, ini ada satu video yang bisa saya share terkait dengan bagaimana kita bisa belajar bersama anak-anak kita di rumah. Bentar, saya harus buka dulu ternyata. Yang bisa dilakukan ayah sama anak-anak di rumah. Oke. Ini nanti terus main ya Bapak Ibu, bisa main-main sama anaknya nanti. Belum keluar ya. Bentar. Belum keluar. Tidak bisa keluar. Kenapa videonya tidak bisa keluar ya? Share dulu, kemudian saya ulang.
Oke, sepertinya saya ada sedikit trouble di sini. Nanti aja deh. Baik, nanti bisa saya share di terakhir-terakhir. Saya tak coba minta bantuan teman. Oke. Baik, berarti nanti saya coba yang ini aja. Tinggal sedikit. Yap. Sebenarnya sudah habis sih Bapak Ibu, karena tadi hanya sekedar saya video-video saja yang nanti bisa kita cek ulang. Kenapa saya juga punya masalah dengan ini. Oke, seperti itu dulu Ustazah, supaya kita bisa lebih banyak diskusi. Nanti saya sambil tak nyari masalah kenapa saya tidak bisa share video, silahkan saya kembalikan ke MC dulu agar kita bisa berdiskusi. Oke, monggo. Terima kasih. Halo, Ustazah.